Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Korang tahu tak, kereta pertama negara kita, Proton Saga, The rear, we have the Bufori logo and the Malaysian flag to show that this car is proudly made in Malaysia. Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Karena Malaysia udah sukses lebih dulu. Ya gimana mau bikin boro-boro bikin mobil, produk mobil ya. Rakyatmu sendiri masih banyak yang kesusahan, masih banyak yang miskin. Percaya atau tidak, warga Malaysia punya banyak lapangan pekerjaan. Ya, warga Malaysia punya akses yang mudah untuk melihat dan mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Koyak para sahabat si Benik sampai mengatakan, Indonesia jangan malu-malu untuk belajar kepada Malaysia, negara jiran kita yang sudah sukses mempunyai kereta nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pidato Bapak Prabowo. Kita sudah merdeka 81 tahun. Kenapa dekat Indonesia ini masih belum punya kereta nasional Indonesia? Tak semacam negara jiran Malaysia punya kereta Proton, punya Bufori para sahabat, bahkan punya apa itu lagi para sahabat? Pro 2 para sahabat. Ini kalau dekat Indonesia, kenapa sampai saat ini dari dulu kok selalunya gagal untuk memiliki mobil nasional dari Indonesia, mobil buatan anak bangsa Indonesia. Bahkan kabarnya para sahabat kemarin, 2 investor otomotif terbesar dari Jepang memilih cabut menanam modal dekat Vietnam. Aduh, ini yang merupakan macam mana Indonesia nak maju macam itu. Bahkan Benik mengatakan, kita jangan malu untuk belajar ke Malaysia. Kata si Benik, katanya para sahabat. Macam ini para sahabat. Karena Malaysia sekarang melejitnya, majunya, makin meroket macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara. Kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Masa iya? Terima kasih. Saya ada satu kepuasaan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Pak, ngehalunya jangan terlalu jauh deh, Pak. Kenapa Indonesia 81 tahun tidak bisa bikin mobil? Ya gimana mau bikin boro-boro bikin mobil, produk mobil ya. Rakyatmu sendiri masih banyak yang kesusahan, masih banyak yang miskin, masih banyak yang jadi jongos luar negeri, banyak yang jadi babu ke luar negeri. Sekarang ngehalu pengen bikin mobil sendiri, pabrik mobil. Ya Allah, ini aki-aki pikun, bener. Siapa juga yang selalu ngasih mic Ya Allahu Akbar. Sejahterakan dulu rakyatmu, makmurkan dulu, murahkan dulu ekonomi, BBM, sembako, rumah sakit gratis, sekolah gratis, baru mikir di situ. Sekarang rakyat lagi bener-bener kesusahan. Entah itu dari ekonomi, entah itu dari rumah sakit, sekolah. Ya iyalah, gimana mau Indonesia mau maju, apalagi bikin mobil kayak negara-negara lain ya. Orang duitnya habis di korupsi,
1 miliar dikorupsi. Itu uang siapa? Uang rakyat itu. Dari mana? Dari pajak, dari devisa, dari semuanya. Betul. Sekarang ngehalunya terlalu banget ini. Boro-boro mikirin mobil ya. Pikirin tuh, banyak rakyat yang kesusahan. Buka lapangan kerja. Biar rakyatmu tidak ada yang keluar negeri jadi TKW, jadi jongos keluar orang luar negeri. Mikirin mobil. Liur. Dari pertama dipilih omon-omon sekolah gratis, rumah sakit gratis, subsidi, tahu-taunya boro-boro gratis malah naik melambung. Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Karena Malaysia udah sukses lebih dulu. Lu tahu hari ini mereka punya merek dalam negeri, ada merek Pero 2, ada merek Proton. Itu sebetulnya mitra guys, dengan Geely. Ini perusahaan otomotif terkenal dari China. Nah teman-teman lu tahu nggak hari ini apa yang terjadi di Malaysia? Ini top 10 loh guys, mobil terlaris di Malaysia detik ini. Ternyata mobil listrik terlaris di Malaysia bukan BYD, bukan Wuling kayak di Indonesia. No, mobil terlaris di Malaysia itu adalah Proton emas 7 guys, kapasitas 7 penumpang, sama kayak orang Indonesia lah. Orang Malaysia hobinya beranak terus, jadi kalau kapasitas makin gede ya makin laku itu mobil. Proton emas 7 kalau lihat penjualannya di tahun 2025 itu udah laku 8.600 unit, jauh mengalahkan peringkat 2 BYD Sea Lion, cuman 4.000 unit guys. Tesla cuman 4.000 unit guys. Gila, hebat banget ini Proton berhasil membuat produk yang menghipnotis rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia berbondong-bondong beli produk dalam negerinya sendiri. Tapi kalau lu kupas di dalam Proton, ada siapa? Ya tadi gue bilang, strategi Malaysia dalam menguasai pasar mobil dalam negeri mereka yang udah bertahun-tahun dijajah Jepang. Apa yang terjadi? Oh, kita bawa deh teknologi, kita bawa deh yang lebih ahli, kita bawa deh pabrikan global, kita undang Geely. Jadi yang dilakukan oleh Malaysia adalah dia mengundang Geely nih, jagoan Cina nih, buat battle sama Jepang. Dia jual 49% sahamnya Malaysia ke Geely. Akibatnya apa? Kalau lu lihat Proton hari ini, lu bisa lihat itu adalah sebuah perusahaan joint venture. Bukan perusahaan murni karya anak bangsa, no. Dalamnya ada 51% Malaysia, ada 49% Cina, Geely. Dan gak usah heran, strategi mereka terbukti manjur gak? Terbukti manjur. Geely semangat jualan. Geely semangat bikin mobil yang sesuai dengan karakteristik orang Malaysia. Dan gak usah heran kalau kemudian ya penjualan mobil mereka paling laris guys. Gila, lu bisa bayangin Tesla sama BYD dibantu guys sama Proton. Hebat gak Proton ini? Sedih gua, kita padahal bisa belajar lo dari situ. Dan ini terbukti sukses besar. Karena setelah bermitra dengan Zhejiang Geely Holding Group, Proton itu berhasil mengembalikan kejayaan mereka. Berhasil memulihkan penjualan serta menguasai pasar domestik mereka. Korang tahu tak, kereta pertama negara kita, Proton Saga, sebenarnya ada maksud rahsia di sebalik namanya. Ramai ingat nama Saga itu sebab biji saga warna merah yang mudah dijumpai dekat Malaysia. Tapi sebenarnya, ia juga adalah satu akronim. S untuk safety, A untuk achievement, G untuk greatness dan A untuk ability. Nama hebat ini telah dipilih daripada sebuah pertandingan yang dimenangi oleh seorang tentera bersara bernama Ismail Jaafar. Dilancarkan pada bulan September 1985 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kereta berasaskan model Mitsubishi Lancer Fiore ini terus menjadi lambang kebanggaan negara. Malah, ia turut digunakan semasa upacara perasmian Jambatan Pulau Pinang pada tahun yang sama. Kereta pertama Proton Saga ini sekarang diabadikan di Muzium Negara sebagai simbol bermulanya industri otomotif Malaysia. Satu lagi fakta menarik, bila Proton Saga diekspor ke United Kingdom pada tahun 1989, ia mencatat rekod sebagai kereta baru terpantas terjual pernah memasuki UK apabila berjaya melebihi sasaran jualan 12 bulan mereka dalam tempoh 6 bulan sahaja. Dengan harga murah dan kos penyelenggaraan rendah, tak heranlah model ini paling laris dengan lebih 1.9 million unit terjual di seluruh dunia dalam tempoh 37 tahun. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Kalian udah tahu belum? Negara tetangga kita, Malaysia, sudah punya mobil listrik sendiri loh. Dibangun di bawah nama Pero 2 QVE, model ini dijual dengan harga sekitar Rp80.000 Malaysia atau setara 336,1 jutaan dalam kurs rupiah.
Di sana, Pero 2 QVE disebut sebagai 100% Malaysian EV. Tentu ini menjadi langkah signifikan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Malaysia. Dengan jaringan dealer yang sudah komprehensif, pastinya konsumen jadi lebih yakin untuk beli mobil listrik hasil pengembangan Pero 2 itu. Kalau di Indonesia, baru ada konsepnya nih, mobil listrik nasional I2C atau Indigenous Indonesian Car, yang dikembangkan oleh PT Teknologi Militer Indonesia bersama Ital Design. Kabarnya produksi massal model I2C baru akan dimulai di 2028. Kira-kira bisa nggak ya terrealisasi dan menyaingi Pero 2 QVE? Kata siapa? Kata Data Auto. Tengok ni guys, ini dia kereta sport buatan Malaysia dengan enjin 6.4 liter V8 supercharged 0 to 100 3 seconds. Nama dia Bufori CS8. Let's check it out. Kereta ni betul-betul made in Malaysia tau. Dia bukan rebatch, dia bukan ambil kereta luar, tukar sikit-sikit, jual sebagai jenama Malaysia. Dari start sampai habis, Bufori ni dia designed, engineered and manufactured in Malaysia by Malaysians. Bufori CS8 ni dia handmade dekat kilang di Kepong dan staff dia ada lebih 150 Malaysian ya. Kereta biasa yang mass produce dia ambil masa between 18 jam sampai 450 jam. Bufori ni lebih 9,000 man hours. Pasal itulah harga dia memang tak murah, lebih 2 juta ringgit di Malaysia ni. And kalau jenama lain dia buat beratus-ratus, beribu-ribu kereta sebulan, Bufori buat 20 kereta setiap tahun. Nak cakap pasal berapa specialnya kereta ni, dia punya chassis dengan body bukan steel biasa, dia pakai carbon Kevlar. Bufori ni lah jenama pertama di dunia yang pakai teknologi ni sejak 1989 lagi. Engine dia pun memang diambil daripada Hemi ataupun dari USA. Tapi cuma blok saja yang betul-betul stock. Everything else dekat dalam tu semua dia pakai forged internals yang dia design specifically untuk Bufori. But above all else, Bufori memang pentingkan quality lah. Dia punya toolkit sahaja dia ambil daripada brand USA. Snap-on, harga dia lebih 3,000 US dollar. Dekat dalam ni pula, semua leather dan carbon fiber. Bufori cakap kerusi ni antara kerusi yang paling mahal sekali di dunia. Kulit ni dia pakai yang paling lembut dan kualiti tertinggi sekali yang dia boleh jumpa. Dan sebab kereta ni memang dia betul-betul design for Malaysia, tengok tu, ada integrated smart tag lagi. And my favourite part, tengok ni, ada bendera Malaysia dekat belakang. Dia ada bendera ni sebab walaupun founder dan boss Bufori ni bukan orang Malaysia, dia betul-betul bangga nak buat kereta dia di sini by Malaysians for Malaysians. Dia cakap kalau dia nak buat kereta ni dekat anywhere else in the world, negara lain, akan jadi jauh lagi senang, jauh lagi murah. Tapi dia nak juga buat di Malaysia sebab dia bangga kereta ni brand Malaysia. Basically everything yang dia boleh cari made in Malaysia, dia akan ambil daripada local supplier. According to Bufori, kereta ni ada local content lebih 90% ya. So, korang bangga ke tak company Malaysia boleh buat kereta special macam ni di sini? Tulis kat bawah. Ciao. Bombo class! This is the Malaysian-made Bufori Geneva. And this car is fully made out of carbon Kevlar. The car is fully handmade and it has wheel arches inspired from the 1930s. Under the hood, we have a supercharged 3.6-liter V6, but this car also comes in a V8 6.4. At the rear, we have the Bufori logo and the Malaysian flag to show that this car is proudly made in Malaysia. Under this, the carpet actually matches the interior, and in every Bufori, you get a custom toolkit. For a car like this, you're moving mad. That's why you have closed doors for elegant entry. Here in the front seats, we have a full leather interior, which is fully customizable, along with the trims, which here is wood veneers, but it can be different kinds of wood if you want, carbon fiber or even gold. You have massage, heated and ventilated seats. You have a free chair, starry night roof, perfume dispenser, mirrors too. Check yourself. And this button right here brings out a foldable table and a footrest. Technologia! Right here, we have the aircon controls, infotainment controls, and perfume controls. But this section is fully customizable to the customers. Could be a coffee machine, tea set, or even a shisha. Incredibly comfortable and also fast. For 2.2 million Malaysian ringgit, would you buy this car? Let me know.
Kenapa Malaysia bisa punya mobil nasional sementara Indonesia enggak? Padahal penduduk kita 7 kali lipat lebih banyak dari Malaysia. Di Malaysia aku nemuin jawabannya. Proton didukung penuh sama pemerintah Malaysia yang berambisi jadi raksasa industri ASEAN. Dari mobil pertama mereka tahun 1985 sampai mobil listrik era modern pun mereka punya. Selain itu, warga Malaysia juga cinta sama produk mereka sendiri. Buktinya 20% mobil di Malaysia buatan Proton. Dan jujur kualitas mobilnya nggak kalah nyaman dari mobil-mobil yang biasa kita pakai guys. Indonesia sebenarnya pernah bikin mobil sendiri tapi belum dikembangin lagi nih guys. Mudah-mudahan kita bisa punya mobil nasional juga ya. Pendapat kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak memang tidak dinafikan para sahabat. Pidato Bapak Prabowo ini memang keinginannya apa ya, Indonesia itu punya kereta nasional sendiri macam itu. Tetapi kalian tahu sendiri para sahabat, ekonomi dekat Indonesia memang dicabar macam itu. Bahkan apa ya para sahabat, mega korupsi tentang makan gratis, makan gizi gratis para sahabat. Ini sudah terkuak macam itu. Ada satu badan gizi nasional sudah tertangkap dadan siapa namanya itu para sahabat. Aduh, ini dekat Indonesia Bapak Prabowo sekarang berpidato berapi-api. 81 tahun kita sudah merdeka, tapi belum punya kereta nasional Indonesia buatan anak bangsa macam itu. Bahkan kalau kita bercermin ke Malaysia, si Benik sendiri mengatakan, kenapa kita tidak mau belajar ke Malaysia? Malaysia penjualan terbanyak di negara dan disupport oleh orang Malaysia sendiri produk lokalnya. Ini di nomor 1 sahabat, Proton EMAS 7, Proton EMAS 7-nya itu penjualannya sampai 8 juta. Ini baguslah pokoknya macam itu. Jadi kalau dekat Indonesia nak buat kereta, sedangkan rakyatnya masih belum sejahtera dan pejabat-pejabatnya masih memikirkan perutnya sendiri untuk memperkaya sendiri, tidak mensejahterakan masyarakat. Ini rasanya apa ya para sahabat, percuma saja karena masyarakat masih apa ya, tak mampu untuk membeli kereta, untuk mensupport kereta buatan nasional anak bangsa Indonesia macam itu. Jadi untuk kali ini fokusnya untuk mensejahterakan masyarakat dulu macam itu. Kalau pendapat Mas Farhan macam itu, jangan pikir kemana-mana dulu. Memang ketinggalan dari kereta apa ya buatan Indonesia ini memang dari dulu, dari tes apa namanya itu Timor, dan juga ada kemarin yang namanya apa lagi itu, lupa Mas Farhan, yang masa Pak Jokowi itu itu pun tak jadi-jadi. Jadi untuk saat ini banyak bercerminlah kepada negara jiran, negara Malaysia. Mungkin macam itu para sahabat. Videonya apa-apa benda boleh komen di bawah. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.